Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat ihsan, ataupun nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka membahas sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan umatnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ramalan Rasulullah SAW tentang fitnah dan beberapa peristiwa ya, tentang fitnah atau ujian atau huru-hara nanti yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas sekitar tentang keruntuhan khalifah atau selesainya Khalifah Ar-Rashidah, jadi para Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga maraknya, timbulnya fitnah, itu diantaranya sebab terbesarnya yaitu terbunuhnya salah seorang khalifah kaum muslimin, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW, di mana ya, kita akan bahas hadisnya. Di sini disebutkan wali Abi Dawud, dan disebutkan dalam Sahih Abu Dawud ya, dalam sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, taduru raha al-Islam li khamsin wa thalathin. Ya, berputar roda Islam itu sekitar 35 tahun, au sittin wa thalathin, atau sekitar 36 tahun, au sab'in wa thalathin, atau sekitar 37 tahun. Fa iyyah laku fasabilu man halak. Ya. Kalau dalam kurun waktu ini ya mereka binasa,
maka inilah jalan kebinasaan. Wa in yakum lahum dinuhum, kalau mereka istiqomah menjalankan agamanya, yakum lahum sab'ina aman, ya mereka akan tetap kokoh, ya seolah-olah melebihi dari 70 tahun. Qala qultu, maka sahabat Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, amimma baki au mimma mado. Ya, jadi 70 tahun ini apakah dari sisa 35 tahun tadi, berarti sisa tinggal berapa itu? Ya, tinggal 35 tahun sisanya. Atau permulaan dari baru lagi, yaitu sekitar 70 tahun lagi dalam kurun waktu ini. Qala mimma mado. Ya, dari yang telah berlalu. Ya. Baik, kita baca syarah hadis ini. Hadal hadis fihi iskal. Ya, hadis ini terdapat iskal, ya, ada sedikit permasalahan dalam pemaknanya, karena di sini disebutkan ya roda Islam berputar sekitar 35 tahun atau 36 tahun. Yang namanya roda kadang di atas, kadang di bawah. Apakah ini sebagai bentuk pujian? Jadi Islam berada dalam masa jaya, masa di atas selama 35 tahun, atau sebaliknya Islam berada dalam posisi di bawah. Ya, kalau posisi di bawah berarti di situ banyak pembunuhan, kehancuran selama kurun waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis di sini. Wa qad ikhtalafal ulama fi ma'nahu. Ya, para ulama ya berbeda pendapat tentang maksud dari hadis tersebut. Al-qaul awal, pendapat pertama, hal huwa min babil wa'ad bil khair wa anna hadhihi al-umur satastamiru ba'da Rasul sallam ila hadhihi al-muddah wa hiya khilafatul khulafa ar-rasyidin. Pendapat pertama ini adalah pendapat bahwasanya kurun waktu 35 tahun ini, ya perputaran roda Islam ini, ketika Islam berada dalam masa jaya-jayanya, yaitu pada kurun waktu ini adalah masa pemerintahannya Khalifah Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, beberapa ulama menambahkan Hasan, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafah Rasyidin, ya khilafah yang sesuai dengan kenabian, itu sekitar 30 tahun. Ya. Summa yu'tillahu al-mulka au mulkahu man yasha. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuasaan atau kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Safinah, yaitu Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya kekhilafahan ya Khalifah Rasyidin itu hanya dalam kurun waktu 30 tahun. Ini hampir serupa dengan hadis yang kita bahas. Ya, bila kita hitung masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, ya misalkan Khalifah Abu Bakar, ya kita ambil salah satu pendapat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, itu masa khilafahnya ya 2 tahun 3 bulan. Baik. Kemudian Umar radhiyallahu anhum ajmain, itu masa khilafah 10 tahun ya 2 bulan. Baik. Kemudian Khalifah Utsman, itu masa khilafahnya 12 tahun 4 bulan. Baik, kemudian Khalifah Ali itu sekitar 4 tahun 9 bulan. Baik, kemudian bila kita tambahkan ya Khalifahan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ajma'in, itu sekitar 6 bulan. 6 bulan.
Baik. Bila kita hitung di sini ya, ini 24 beri 2 tahun ya. Kemudian di sini juga berapa? 12, 24, 28 pas 30 tahun. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Safinah bahwasanya kekhalifahan yang berdasarkan manhaj nubuwah yaitu sekitar 30 tahun ya. Tsumma yu'tillahul al-mulka aw mulkahu may yasha. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya itu kepada siapa saja yang dikehendakinya ya. Baik, ini hampir serupa dengan hadis ini ya. Jadi sekitar 35 tahun 36 tahun ya. Ini masa kekhilafahan khulafaur rasyidin ya. Wa yastaqimu amroha summa yakunu ba'da dzalika ikhtilaf ya. Yang mana pada masa ini ya khalifah mereka ketika menjabat kekhalifahan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ya banyak terjadi ya perselisihan. Wa yakunu halak ba'da mudi hadhil ummah thalathina aw ziyada 'alaiha. Ya, kemudian setelah itu ya banyak terjadi perpecahan, kemudian perselisihan antara umat Islam itu kurang lebih selama 30 tahun ya. Nah, ini fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini merupakan nubuat ya, kebenaran sabda Rasulullah SAW ya, kebenaran ramalan beliau yang akan terjadi pada umatnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ini sudah terjadi, dan ternyata inilah yang sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah SAW ya, dan Rasulullah SAW juga sudah memberikan solusi ya, apabila terjadi fitnah seperti ini, yaitu senantiasa berpegang teguh dengan para salaf as-solih dalam hal ini, yaitu para sahabat dan juga generasi terbaik setelahnya tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Baik, pendapat kedua ya, jadi pendapat yang ini mengatakan bahwasanya taduru ruha al-Islam, perputaran roda Islam itu min babid dzam ya, merupakan keburukan, karena dalam kurun waktu ini ya kaum muslimin dalam posisi di bawah ya, berada dalam posisi di bawah, sehingga sayakunu bainahum fitan wa syurur. Dalam kurun waktu ini akan banyak terjadi cobaan, banyak terjadi fitnah ya, banyak terjadi huru-hara dan juga keburukan-keburukan ya. Fa yuhlikuna bisababi dzalik, fa yahlikuna bisababi dzalik, maka mereka hancur ya, dikarenakan banyaknya fitnah, banyaknya huru-hara, banyaknya keburukan yang terjadi pada masa itu. Walidzalika auraduhu al-musannif fi babil fitan wal hawadis, wallahu alam. Itu al-muallif rahimahullah taala mencantumkan hadis ini ya dalam hadis fitan ya, hadis nanti cobaan, ujian, juga huru-hara, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, karena sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW ya, entah dalam pengertian bahwasanya kurun waktu ini adalah kurun waktu masa kejayaan kaum muslimin, yaitu masa Khalifah Rasyidin, atau masa kaum muslimin ya tertimpa berbagai macam keburukan, peperangan, perselisihan dalam kurun waktu ini ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian di antara ya tanda atau terjadi kejadian yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman, yaitu terbunuhnya Khalifah Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana beliau ya dibunuh oleh ya komplotan Khawarij ya. Kemudian setelah itu kaum muslimin ya menjadi terpecah ya, menjadi dua kubu
ya, kubu Muawiyah dan juga kubu Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, semoga mereka semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebabnya apa? Ya, di antara penyebabnya adalah terbunuhnya Utsman. Ya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam dalam hadis ini disebutkan beliau mewanti-wanti para Khawarij yang ingin membunuh Utsman bin Affan, jangan lakukan itu, ya, karena kalau nanti Utsman terbunuh, ya, nanti akan banyak, ya, fitnah, banyak ujian yang menimpa kaum muslimin, banyak kekacauan, ya, kemudian perselisihan antara kaum muslimin, dan itu terbukti, ya, ketika Utsman terbunuh kaum muslimin menjadi, ya, dua kubu besar yang mana nanti akan disatukan kembali, ya, dengan perantara cucu Nabi, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang mana ini juga sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Nabi berkhutbah kemudian datang Hasan, beliau mengatakan, inna bani hadas sayyid, anak saya ini, maksudnya cucu beliau ini adalah seorang sayyid, ya, seorang yang memiliki kedudukan, ya, karena dengan ini semoga ya Allah, semoga Allah menyatukan, ya, dengan beliau, ya, fi'ataini minal muslimin, dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Dan terjadi, ya, ketika Hasan dibaiat, maka Hasan ingin menghentikan perselisihan antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi bersatu kembali dalam kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita baca hadisnya. Walid Tirmidzi, ya, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, an ibni akhi Abdullah ibn Salam, dari, ya, anak saudara atau keponakan Abdullah bin Salam, ya, mengatakan lamma urida Utsman, ya, ketika Utsman dikepung hendak dibunuh, ya, ja'a Abdullah ibn Salam, ya, Abdullah bin Salam ini datang, ya, jadi waktu itu, ya, kaum Khawarij, ya, ini asal mulanya, ya, ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya, bernama Abdullah bin Sabah, kemudian membuat kekacauan, mengumpulkan orang-orang yang tidak suka dengan Khalifah Utsman, mengumpulkan orang-orang yang ada di Mesir. Di Madinah tidak berhasil, kemudian ke daerah lain, ke Syam, ke Irak, ya, sehingga terkumpul kumpulan yang banyak, kemudian mendatangi Utsman bin Affan yang ada di Madinah, ya, mengepung Utsman bin Affan yang ada di Madinah, yang mana pada waktu itu, ya, sedang musim haji, ya, para sahabat senior sedang menunaikan haji, kemudian sahabat senior yang lainnya sudah terpencar, ada yang menjadi gubernur di Mesir, ada yang menjadi gubernur di Syam dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi pengepungan, ya, sahabat senior yang ada di Madinah itu sangat sedikit, hanya tersisa beberapa sahabat junior, ya, seperti Abdullah bin Zubair, kemudian, ya, Hasan bin Ali waktu itu, ya, jadi mereka tidak tahu bahwasanya akan terjadi pengepungan. Kenapa? Ya, karena ketika Khawarij ini datang, ya, dengan jumlah yang begitu banyak, maka mereka berpura-pura, ya, agar tidak ketahuan ingin siasat buruk mereka, ya, spionase mereka. Hanya mereka pura-pura mereka ingin menunaikan ibadah haji tapi singgah dulu di Madinah. Akhirnya diterima oleh para sahabat. Ternyata ketika sudah sampai di Madinah, mereka mengepung rumahnya Utsman, ya, ya, dan Utsman waktu itu, ya, tidak boleh keluar dari rumahnya, ya, faqala lahu Utsman ma ja'aka bika, dan sebenarnya banyak yang ingin menolong Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ya, yang antara tadi sahabat-sahabat senior,
yang masih ada seperti Abdullah bin Salam ini datang kepada Utsman, ya, kepada Utsman. Kemudian kata Utsman apa? Faqala lahu Utsman, ma ja'a bika, apa yang membuatmu datang kemari, yaitu ke rumahnya Utsman, yang mana waktu itu kondisi sedang dikepung. Qala jitu fi nusratika, aku datang dalam rangka untuk menolongmu, ya. Nah, ini sebenarnya banyak, tidak hanya Abdullah bin Salam, sahabat-sahabat junior itu juga datang ke Utsman ingin membela Utsman, ya. Ya, kata Utsman, enggak, ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Dari segi jumlah kalah. Ya, khawatirnya nanti sahabat-sahabat junior nanti dibantai semuanya, habis semuanya, ya. Dan ini menunjukkan apa? Keberanian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, bagaimana kasih sayang beliau terhadap, ya, para sahabat, ya, tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara dua kubu. Yang mana kalau terjadi itu dipastikan akan kalah karena dari segi jumlah sudah kalah, ya. Maka kata Utsman kepada Abdullah bin Salam, ukhruj ilan nas, ya, kalau kamu mau nolong cukup keluar, ya, ukhruj ilan nas, kemudian fatrudhum anni, ya, kemudian coba usir mereka dariku, ya. Fa innaka kharijun khairun li minka dakhil, ya, karena kalau engkau keluar itu lebih baik daripada berada di dalam sini sama aku, ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fa kharaja Abdullah ilan nas, maka Abdullah bin Salam ini pun keluar kepada orang-orang Khawarij tadi yang menghubung Utsman. Faqala ayyuhan nas, wahai sekumpulan manusia, wahai orang-orang yang ada di sini, innahu kana ismi fi jahiliyah fulan, ya, beliau memperkenalkan diri, dulu namaku di zaman jahiliyah adalah fulan, ya, tidak disebutkan di sini. Fasammani Rasulullah Abdullah, maka Rasulullah SAW memberiku nama Abdullah, makanya namanya beliau Abdullah bin Salam. Wa nazalat fiyya, dan turun kepadaku firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan bersaksi, ya, orang yang bersaksi dari kalangan Bani Israel, ya, yang seperti mereka, ini fa'amanah, kemudian dia beriman. Karena apa? Ya, orang-orang dari Bani Israel yang lain, jadi Abdullah bin Salam ini dulu adalah pemuka Yahudi, ya, kemudian mempelajari kitab, kemudian beliau termasuk orang yang jujur dan istiqomah. Tatkala melihat Nabi SAW, ya, melihat tanda kenabian di wajah beliau masuk yang beriman, karena ini sesuai dengan apa yang diramalkan di kitabnya. Adapun orang-orang yang lain, Yahudi yang lain, tidak mau, ya, fa'amana wastakbartum, ya, dia beriman dan kalian sombong, ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Wa nazalat fiyah, ya, dan juga turun, ya, karenaku firman Allah Subhanahu wa taala, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, ya, dan cukuplah, ya, sebagai saksi antara aku, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, bahwasanya cukuplah saksi, ya, antara aku Nabi Muhammad wa bainakum dan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, waman indahu ilmul kitab, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab, maksudnya Abdullah bin Salam. Nah, dia ketika mengetahui kenabian Nabi sesuai dengan yang digambarkan dalam kitabnya, itu langsung beriman, ya. Kemudian Abdullah bin Salam ini mencoba meredakan fitnah, ya, agar tidak
terjadi pembunuhan, ya, pertumpahan darah antara Utsman dan orang-orang Khawarij ini, maka beliau berkhutbah, inna lillahi sayfan maghmudan ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pedang yang masih disarungkan, maksudnya belum terjadi fitnah karena pedangnya masih disarungkan, ya, dari kalian. Wa innal malaikata qad jawaratkum fi baladikum hadha, dan sesungguhnya malaikat itu telah menjadi pendamping, menjadi tetangga di negeri kalian yang mulia ini, yaitu Madinah. Karena ada kenabian, maka malaikat pun, ya, ikut datang, ya, membersamai, menjadi tetangga para kaum muslimin. Alladzi nazala fihi nabiyukum, yang mana diturunkan, diutus, ya, pada negeri ini yaitu Madinah, yaitu nabi kalian. Fallah, Allah fi hadzal rajul an taqtuluh, maka demi Allah, ya, jangan membunuh orang ini, yaitu Utsman bin Affan, ya. Fa wallahi in qataltumuhu la tatrudunna jiranukum al malaikata, ya, demi Allah, kata sahabat Abdullah bin Salam, in qataltumuhu, kalau kalian membunuh dia, membunuh Utsman bin Affan, la tatrudunna jiranakum al malaika, yaitu kalian sama saja nanti mengusir, yaitu tetangga-tetangga dari kalangan malaikat, ya, ya, malaikat akan pergi karena terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Wala tasullanna sayfallahi al-maghmuda ankum, maka pedang yang masih tersarungkan tadi, ya, maka akan terhunus, ya, kalau sampai Utsman bin Affan terbunuh. Fala yuqmat ila yaumil qiyamah, ya, dan pedang ini kalau sudah terhunus, ya, fitnah ini kalau sudah terjadi tidak akan bisa diredakan sampai hari kiamat, ya. Nah, ini sahabat Abdullah bin Salam sendiri sudah mengetahui bahayanya apabila nanti, ya, terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, karena kalau sudah terbunuh, ya, maka nanti akan terjadi banyak perpecahan, ya, dari kalangan muslimin. Dan terjadi ketika Utsman terbunuh, nanti ada, ya, orang yang terlalu berlebihan dalam membela Utsman, ya, kemudian kaum muslimin nanti terpecah menjadi dua kubu. Kemudian dari sini nanti akan lahir, ya, sekte-sekte dalam Islam. Kita mengenal ada sekte Syiah, ada sekte Khawarij, ya, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ini semuanya terjadi setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Qala, ya, berkata tadi keponakannya Abdul bin Salam, faqalu uqtulul yahudi waqtulul Utsman, ya, ya, mereka ini Khawarij ini, ya, dikasih tahu baik-baik, ya, malah ngomong tidak enak, ya, mereka malah memprovokasi, uqtulul yahudi, ayo kita bunuh si Yahudi ini, maksudnya adalah Utsman, waqtul Utsman, dan bunuhlah Utsman, ya. Bagaimana sifat Khawarij yang begitu berani, ya, menyebut Utsman bin Affan, yang mana beliau termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka, ya, orang-orang Khawarij ini memprovokasi, ya, uqtulul Yahudi, ya, bahwasanya Utsman bin Affan ini adalah seorang Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Waqtul Utsman, dan bunuhlah Utsman. Nah, itu provokasi mereka. Nah, qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, status hadis ini adalah hadisun gharib, ya, di sini adalah hadis yang gharib, ya. Baik, ini gambaran secara umum, ya, tentang salah satu penyebab fitnah huru-hara terbesar, perselisihan terbesar, ya, yang terjadi
dalam umat Islam. Salah satu sebabnya adalah terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Baik, kita baca syarah dari hadis ini. Min a'dami al-fitan wa awalul fitan allati hadasat fil Islam maqtal Utsman radhiyallahu an. Di antara musibah terbesar, tragedi yang paling dahsyat dan termasuk fitnah tragedi fitnah pertama yang menimpa umat Islam, yaitu maqtal Utsman bin Affan radhiyallahu an, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Padahal kita akan baca bagaimana kelebihan manaqib Utsman, kedudukan Utsman di kaum muslimin, dan bagaimana kedudukan beliau di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Utsman bin Affan al-Khalifah ar-Rasyid. Utsman bin Affan termasuk Khalifah Rasyidin. Jadi beliau menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian minas sabiqin al-awwalina ilal Islam, termasuk golongan yang pertama kali masuk Islam. Hajara al-hijratan ilal Habasyah wa ilal Madinah. Termasuk yang ikut hijrah 2 kali, yaitu hijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah. Dan beliau yang termasuk yang pertama hijrah bersama istri yang sekaligus putri dari Rasulullah SAW ke Madinah pertama kali. Kemudian walazama Rasulullah SAW, termasuk yang membersamai Rasulullah SAW, wajahada ma'hu, berjihad dengannya, wa syahidallahu Rasulullah SAW bil jannah. Dan Rasulullah SAW termasuk yang menjanjikan, yang bersaksi bahwasanya Utsman bin Affan ini termasuk penghuni surga. Wa huwa minal asyara al-masyhud lahum bil jannah, dan termasuk 10 orang yang disebutkan Nabi SAW nanti masuk surga. Jadi Nabi pernah bersabda bahwasanya ada beberapa sahabatnya yang nanti sudah dijanjikan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Wa huwa tsalitsul al-khulafa ar-rasyidin, dan beliau ini adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggal Nabi digantikan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qaimun bi kitabillahi azza wa jalla. Kemudian ibadah beliau senantiasa membaca dan juga menegakkan kitab Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa tahajjud bihi mu'dhamul lail, senantiasa bertahajud di sebagian besar malam, au kullil lail, atau bahkan hampir setiap malam. Masya Allah, ini ibadah dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian huwa alladhi wahada kitabatul mushaf birrasmi al-Utsmani. Kemudian beliau juga termasuk salah seorang dan beliaulah yang nanti menjadikan Al-Qur'an menjadi satu mushaf dengan rasm, dengan tulisan yang dinamakan tulisan Al-Utsmani. Karena sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar ini mendapatkan usulan dari Umar. Ini para khufat, para penghafal kitab Allah, penghafal Al-Quran ini banyak yang gugur, banyak yang syahid dalam peperangan. Ini kalau meninggal semua khawatir Al-Quran hilang. Maka pada zaman Abu Bakar mulai pengumpulan. Akhirnya dikumpulkan Al-Quran yang ada di kayu, di batu, atau yang dimiliki oleh para sahabat, tapi belum jadi sebuah satu mushaf. Ketika zaman Umar juga seperti itu. Abu Bakar meninggal, Umar meneruskan menyimpan kumpulan-kumpulan Quran yang masih tercecer di beberapa kertas, beberapa lembaran, di tulang kayu dan lain sebagainya. Maka ketika zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini umat Islam semakin meluas. Kemudian butuh untuk mempersatukan mushaf ini dalam satu susunan, sehingga gampang dipelajari oleh kaum muslimin. Dan itu terjadi pada zaman kekhalifahan beliau, itu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
hatta la yakhtalif an-nas fil Qur'an, ya, sehingga tidak ada terjadi perbedaan, ya, manusia, ya, orang-orang tidak berselisih masalah Al-Qur'an. Ada yang ngomong ini termasuk bagian Quran apa enggak, ini ayat Quran apa enggak. Maka pada zaman Utsman dikumpulkan para khufat, kemudian begitu pula teks-teks Al-Quran. Kemudian setelah itu yang mutawatir dijadikan sebuah mushaf, ya, dikumpulkan dalam sebuah mushaf yang kita baca sampai sekarang, ya. Adapun yang bukan bagian dari Al-Quran, ya, itu oleh Utsman dibuang, ya. Fasara mushafahu huwal mu'tamad indal muslimin. Maka mushaf yang disatukan oleh Utsman pada zaman ini, inilah yang mu'tamad, yang menjadi landasan kaum muslimin. Kita baca, ya, sampai sekarang, ya, lengkap, ya, 30 juz. Ini diantara jasa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tawahhadat al-qira'ah ala rasam al-Utsmani fi hadha al-mushaf, ya. Penulisan Al-Quran juga disatukan dalam sebuah rasam, ya, tata cara penulisan yang disebut rasam Utsmani. Wa hadza min a'dami fadailihi. Ini termasuk di antara keutamaan beliau yang paling besar, ya, jasa beliau terhadap kaum muslimin, yaitu pembukuan Al-Quran ini, sehingga kita bisa mudah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian di antara kedudukan beliau, kelebihan beliau, ya, bahwasanya Nabi SAW zawajahu min ibnataihi. Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan kedua putrinya, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah tuwfiyat indahu. Yang pertama Ruqayyah, ya, Ruqayyah ini nanti meninggal, ya, meninggalnya ketika waktu berbarengan dengan perang Badar, ya. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Utsman itu biasanya mencela Utsman karena beliau tidak ikut perang Badar, padahal beliau waktu itu udzur merawat istrinya yang sedang sakit, kemudian meninggal. Kemudian setelah itu wa Ummu Kulsum tuwfiyat indahu aidan. Ya, setelah Ruqayyah meninggal, dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan salah satu putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Itu juga meninggal terlebih dahulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, zawiju Utsmana law kana li tsalitsah la zawajtuhu. Ya, nikahkan Utsman, ya, setelah meninggal putri beliau Ummu Kulsum. Kemudian kata beliau apa? Law kana li tsalitsah, kalau saya punya putri yang lain, ya, saya akan menikahkan untuk yang ketiga kalinya, ya. La zawajtuhu, ya. Wa ma zawajtu illa bil wahyi minallah, dan tidaklah aku menikahkan, ya, Utsman dengan putri-putriku, kata Rasulullah SAW, illa bil wahyi minallah, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, diriwayatkan oleh Tabrani fil Kabir. Ya, ini menunjukkan apa? Kedudukan Utsman, ya, kedekatan Utsman dan kemuliaan Utsman di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara keutamaan dan keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik. Kemudian setelah itu Syekh membahas tentang bagaimana Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi pemimpin, orang nomor satu, ya, di kalangan para sahabat, ya, yang menggantikan Umar. Baik. Tawalla ala khilafah ba'da Umar bin Khattab bi ijma' as-sahabah. Ya, Utsman bin Affan, ya, mendapatkan kekuasaan setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bi ijma' as-sahabah, ya, dengan kesepakatan para sahabat yang lain. Lamma ahida Umar ila sittati ashabus syura ikhtarahu bainahum, ya, ketika Umar, ya,
menunjuk 6 sahabat yang menjadi ashabus surah, ya, untuk menggantikan beliau, ya. Jadi ketika beliau meninggal, Umar bin Khattab ini meninggal, beliau menunjuk 6 sahabat, ya. Siapa saja? Yang pertama Zubair bin Awam, ya, sahabat Zubair. Baik, sahabat Zubair, ya. Baik, sahabat Zubair bin Awam, kemudian Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya, ada 6 kandidat yang akan menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Maka 6 kandidat ini pun ya sepakat, baik kita kerucutkan ya suara kita kandidat dari 6 orang ini menjadi 3 orang saja. Akhirnya Zubair bin Awam memberikan suaranya untuk Ali, ya. Kemudian Talha bin Ubaidillah memberikan suaranya untuk Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan suaranya untuk Abdurrahman bin Auf. Jadi tersisa tinggal 3 kandidat, ya, mengerucut menjadi 3 kandidat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, ya, beliau menginginkan agar segera mendapatkan kata sepakat. Ya, beliau ingin mengundurkan diri dari pencalonan, memberikan suaranya kepada salah satu kandidat, ya. Nah, akhirnya beliau bermusyawarah, mendatangi pintu demi pintu rumah para muhajirin, para ansor. Kemudian hampir semuanya sepakat ingin memilih Utsman, atau Utsman bin Affan memiliki kelebihan, ya. Maka setelah 3 hari, ya, menanyakan kepada sahabat, kemudian hampir semuanya mendukung Utsman bin Affan, maka beliau pun memberikan suaranya untuk Utsman bin Affan. Setelah itu ya, Utsman bin Affan pun dibaiat, ya, dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian oleh Ali dan seluruh kaum muslimin, ya. Maka kekhalifahan Utsman bin Affan adalah kekhalifahan yang sah, ya, tidak ada keraguan, ya, di antara kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annahu afdhalus sahaba ba'da Umar, dan beliau adalah, ya, termasuk sahabat, ya, yang paling mulia setelah Umar. Fa huwa tsalitsu al-khulafa fil khilafah, termasuk, ya, khalifah yang ketiga nanti yang akan menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin. Wa tsalisum fil fadl fakhtaruhu, dan memiliki kedudukan peringkat terbaik ketiga, maka mereka memilih beliau radhiyallahu anhu. Nah, kemudian syara bil muslimina siratan hasanah, ya, Khalifah Utsman bin Affan ini memiliki jasa yang banyak, ya, terhadap umat Islam. Walakinnal yahuda dasisatan fi ahdihi, akan tetapi ya, orang-orang Yahudi bersekongkol, ya, membuat persekongkolan, membuat spionase pada zaman beliau, membuat makar, ya, bibatil fitnah bainal muslimin wa ilgha al khalifah, ya, dengan menyebarkan fitnah, ya, antara kaum muslimin, dan mencoba, ya, untuk menggulingkan kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, di antaranya yang sering kita dengar yaitu fitnah bahwasanya Utsman bin Affan melakukan nepotisme, ya, memilih keluarganya, ya, untuk menjadi, ya, gubernur-gubernur di wilayahnya, ya, yang mana ini juga sudah dibantah oleh para ulama, ya. Di antaranya bantahannya yaitu apabila kita melihat gubernur-gubernur yang dipilih Utsman, ya, kalau kita bandingkan antara yang masih ada hubungan kekerabatan dan juga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, ya, secara kuantitas, secara jumlah
itu yang bukan kerabat lebih banyak daripada yang kerabat. Kemudian yang kerabat ini, ya mereka semua memiliki kualitas, memiliki spesifikasi yang memang layak untuk menjadi khalifah. Kemudian ya kerabat-kerabat beliau yang menjadi gubernur ini itu juga ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana Utsman bin Affan ini hanya meneruskan ya pemerintahan yang sebelumnya. Ya. Kemudian ada lagi fitnah, jadi Utsman bin Affan tidak ikut atau takut atau kabur dari perang Badar. Padahal tadi sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena sibuk mengurus istri beliau yang merupakan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit waktu itu, ya. Dan banyak sekali fitnah-fitnah yang dihembuskan, ya, yang diisukan, disebarkan tentang keburukan Khalifah Utsman, ya. Dan sayang sekali, ya, justru kaum muslimin mengaku ahlus sunnah wal jamaah termakan isu-isu ini, ya. Didapatkan di beberapa buku sejarah, ya, sejarah Islam disebutkan bahwasanya di antara sebab terbunuhnya Utsman karena melakukan nepotisme. Ini padahal ini fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan sahabat Utsman, ya. Maka perlu hati-hati kita sebagai orang tua untuk menanamkan sejarah yang benar, apalagi yang berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Jangan sampai ya kita mengajari anak-anak kita ya sejarah para sahabat berdasarkan sejarah yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka orang yang tidak suka dengan Islam, ya, cerita-cerita kisah-kisah sahabat yang mana di situ menjelek-jelekkan kedudukan para sahabat. Ya, ini perlu kita perhatikan, ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah dalam sahabat itu para sahabat itu kulluhum udul, ya. Mereka semua sudah di tazkiyah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka semua ya radhiyallahu anhum ajmain, ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi di antara para sahabat itu karena ijtihad masing-masing, sebagai Ahlussunnah ya kita tetap ya berkeyakinan baik kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, fadassu makiran khabisan minhum. Ya, mereka menghembuskan makar yang sangat buruk, ya, bersekongkol untuk menjatuhkan Utsman bin Affan, ya. Minhum Yahudi yuqalu lahu Abdullah bin Saba. Ya, di antara sebab terbunuhnya Utsman yaitu ada tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena menghancurkan Islam dari luar tidak akan bisa. Negara adidaya sekelas Romawi, Persia saja takluk dengan kaum muslimin. Maka upaya yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi yaitu menghancurkan Islam dari dalam. Ya, diantaranya ada tokoh namanya Abdullah bin Saba. Adhara al-Islam, ya, menunjukkan keislamannya, ya, berpura-pura masuk Islam. Yusamma ibnu as-Sauda. Ya, dia ini juga disebut, ya, dijuluki atau alias Ibnu As-Sauda, ya, anak dari budak yang hitam, li'anna ummahu Habasyiyah, karena ibunya seorang Habasyi, yaitu budak dari Ethiopia. Wa min Yahudi al-Yaman, yang mana Abdullah bin Saba ini berasal dari Yahudi, ya, di Yaman. Adhara al-Islam min ajli al-khadi'ah, yang menampakkan keislaman ya dalam rangka untuk menipu, ya, menipu kaum muslimin, naudzubillah min dzalik. Wa jaa ilal Madinah ala annahu muslim, maka dia datang ke Madinah sebagai seorang muslim, wa huwa lahu maqsadun khabis, padahal sebenarnya dia punya tujuan yang buruk, ya, punya tujuan busuk. Ya, faja'ala yasubbu Utsman radhiyallahu anhu fil majalis yadhkuru mathalibahu, maka mulai menyebut, ya, menghina, menjelekkan, menjatuhkan, ya, Utsman, ya, di majelis-majelis,
ya di perkumpulan orang-orang, ya di percakapan ya menghembuskan hoax, berita buruk ya tentang Khalifah Utsman. Wa yaz'amul lahu an-naqais, ya, dan mengakui bahwasanya Utsman ini banyak kekurangannya, ya banyak blundernya. Wa yuharridu 'alal khuruj alaihi, dan memprovokasi orang-orang untuk memberontak kepada Utsman, ya. Hatta istajaba lahu aubash minan nas min ba'dis syabab, sehingga ada beberapa orang terpengaruh, ya, yang tidak mengetahui kedudukan Utsman, tentang jasa Utsman kepada kaum muslimin, itu ada yang terprovokasi, ya, apalagi kalangan para pemuda, ya, anak-anak muda yang terlalu bersemangat, kemudian tidak mengetahui atau memang melupakan jasa dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tsumma turida minal Madinah. Akhirnya karena perbuatan buruknya ini diusir dari Madinah. Jadi Abdullah bin Sabah di Madinah kurang berhasil. Karena apa? Karena orang-orang Madinah tahu bagaimana Utsman berjuang dengan Nabi, kemudian bagaimana keseriusan beliau dalam membela Islam, ya. Maka berita-berita yang digemborkan oleh Abdullah bin Sabah, ya, atau istilahnya itu kabar-kabar bohong yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah ini tidak diterima di Madinah, karena orang Madinah tahu sendiri, ya, bagaimana keutamaan Utsman bin Affan, ya, karena mereka hidup langsung dengan Utsman bin Affan, ya, tahu hakikatnya, tahu sejatinya, tahu sebenarnya tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi tidak berhasil, di Madinah tidak berhasil sehingga diusir. Kemudian wa dzahaba ila Misr, maka dia ganti pindah ke Mesir, ya. Fawajada fi Misr ta'ifatun masyhuratun bisyaghabi faja'a wa hadarahum fastajabu lahum, ya. Nah, di Mesir ini beliau dapat sambutan yang bagus, ya. Ada kelompok yang sangat terkenal, ya, dengan ketidaksukaannya dengan Utsman. Nah, kemudian ada Abdullah bin Sabah ini datang, ini cocok, ya, cocok, maka mulai diterima. Wa qanu asabah khabisa iqtana'at bi fikratihi bitta'an ala Utsman, ya, sehingga menjadi kelompok, ya, kelompok gerakan yang underground, ya, gerakan yang ingin menggulingkan Utsman bin Affan, ya. Iqtana'at bi fikratihi, ya, menerima usulan, pendapat dan juga ajaran-ajaran dari Abdullah bin Sabah, ya, bitta'an ala Utsman, yang mana tujuannya untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik. Kemudian ketika berhasil, ya, sudah punya pengikut di Mesir ini, maka nafi musim al-hajj, ya, ketika musim haji, kharaja al-muslimun, ya, hajja aghlabuhum, ya, karena kaum muslimin sangat bersemangat dalam beribadah, maka para sahabat senior pun keluar, ya, keluar dari Madinah pergi ke Mekah dalam rangka menjalankan ibadah haji. Hajja aghlabuhum, sebagian besar mereka pergi haji. Maka intahazu al-fursah, ya, maka kelompoknya Abdullah bin Sabah yang ada di Mesir ini melihat kesempatan, ya, melihat kesempatan ini. Faja'u bisifatin annahum wafdun ja'u ilal khalifah, maka kelompok yang besar ini datang kepada Utsman bin Affan yang ada di Madinah, seolah-olah mereka ini adalah utusan dari Mesir ingin ketemu Utsman bin Affan yang ada di Madinah.
ya liyuraji'uhu fi ba'dil umur, ya, untuk mengkonsultasikan beberapa permasalahan. Fa tawaku baitahu radhiyallahu anhu wa mana'ahu minal khuruj ila sholati bil muslimin. Tapi ternyata setelah sampai di Madinah, ya, mereka mengepung Utsman bin Affan, kemudian melarang Utsman bahkan untuk sholat. Jadi Utsman nggak boleh sholat jamaah bersama kaum muslimin, ya, suruh di dalam rumah saja, dikepung, ya. Ya, ala annahum sayatafadawna ma'ahu lam ya'tu ala annahum sa'iruna walakin ja'u liyatafawadu ma'ahu hadzal ladzi yadharunahu wa hum yubtinuna al-qadar, ya. Jadi mereka datang ke Utsman ini menampakkan seolah-olah mereka ini tidak ingin memberontak, ya. Nah, tetapi ingin meminta keadilan, ya. Meminta keadilan kepada Utsman. Padahal tujuan aslinya apa? Yaitu menggulingkan, memberontak terhadap kekhalifahan Utsman radhiyallahu an. Falamma kana minal lail, ya, maka pada suatu malam, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya para sahabat itu sudah ingin membela Utsman, ya. Tapi tadi Utsman tahu secara jumlah nanti kalah, maka kasih sayang beliau kepada para sahabat-sahabat yang ingin menolongnya ini tidak, ya, cukup kalau misalkan nanti, ya, saya terbunuh cukup satu orang saja, yang lainnya jangan sampai ada yang terbunuh. Itu menunjukkan pertama keberanian Utsman, kedua bagaimana kasih sayang beliau terhadap para sahabat yang lain. Ya, pada suatu malam waraqada annas, dan orang-orang telah tidur, ya, tasuru alaihi albait faqataluhu fi akhiril lail radhiyallahu anhu wa huwa yatlu al-Qur'an. Baik, ya, pada suatu malam, ya, orang-orang sudah tidur, ya, para pemberontak ini menerobos masuk rumah dan membunuh Utsman, yang mana waktu itu beliau sedang membaca Al-Qur'an, ya, Masya Allah. Bagaimana kecintaan beliau Utsman bin Affan kepada Al-Qur'an sehingga beliau pun wafat dalam keadaan, ya, sedang membaca Al-Qur'an, Masya Allah. Li'anna min 'adatihi annahu yaqumul lail, karena sudah menjadi kebiasaan beliau salat malam, ya. Faqataluhu, maka orang-orang Khawarij ini membunuh beliau dalam keadaan beliau, ya, sedang membaca Al-Qur'an, ya. Wa bidzalika in fataha bab al-fitnah 'alal muslimin, maka dengan terbunuhnya Utsman bin Affan ini, maka terbukalah fitnah, ya, yang akan terjadi antara kaum muslimin, ya, huru-hara, kemudian perselisihan antara kaum muslimin, ya, terbuka sebagaimana tadi dikhawatirkan oleh sahabat Abdullah bin Saba, ya. In fataha babul qatl, ya, maka terbuka ya, pintu pertumpahan darah, pembunuhan. In fataha bab al-khilaf, terbukalah pintu perselisihan, ya. Nanti setelah itu ada terjadi perselisihan antara sahabat senior radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Muawiyah menginginkan orang-orang yang membunuh Utsman ini harus segera diusut dulu, ya, karena tidak bisa dibiarkan berkeliaran, ya. Sahabat yang lain, Ali tidak berpendapat, beliau berpendapat, ya, bahwasanya cari pengganti Utsman dulu, ya, karena tidak akan bisa mengusut pembunuh Utsman kalau tidak ada pemimpin di sebuah negara, ya. Jadi masing-masing para sahabat punya ijtihad yang kuat, ya. Nah, sampai akhirnya nanti terjadi fitnah, ya, ada perang antara Muawiyah dan Ali, yaitu perang Siffin, ya, yang mana sekali lagi Ahlussunnah dalam hal ini, ya, tetap memuliakan, ya, masing-masing, baik itu Muawiyah baik itu Ali radhiyallahu ajmain.
Wa hadza alladzi yuriduhu al-yahud minal Islam, dan inilah ya yang diinginkan orang Yahudi dari umat Islam. Ya yazumuna annahum sayaqduna alal Islam bidzalik. Ya mereka mengira dengan menghancurkan Islam dari dalam, menimbulkan gejolak fitnah huru-hara, ya mereka akan bisa menghabisi Islam ya dengan cara itu. Ya, baik. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Sudah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti, ya, di antaranya di surat Ali Imran ayat 72, ya. Waqad dzakara anhum min qabli annahum yuhawilun al Islam, bahwasanya ya orang-orang Yahudi ini cara mereka dalam menghancurkan Islam disebutkan di surat Ali Imran ayat 72. Qala Allah azza wa jalla wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya, dan berkata ya ta'ifatum min ahlil kitab, ya kelompok dari ahlul kitab, ya orang-orang Yahudi Nasrani, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, ya berimanlah terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, wajhan nahar pada siang hari, wakfuru akhirahu, kemudian nanti ketika malam hari murtad, ya jadilah murtad, jadilah kufur, ya la'allahum yarjiun, sehingga mereka juga terpengaruh. Ya, maka tidak perlu heran ada orang ngaku habis umroh kemudian murtad. Gimana ini habis umroh kok malah murtad? Ya, jadi sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bagaimana taktik cara mereka. Ya, ini surat Ali Imran ayat 72. Ya. Aslimu summartatu fi yaumin wahid. Ya, berislamlah, masuk Islamlah, kemudian murtadlah dalam satu hari yang sama. Nah, itu sudah difirmankan oleh Allah. Ya, jadi nggak usah heran, nggak usah kok kaget, ya kenapa dia habis umroh, habis haji malah murtad. Ya, ini sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nasa idza ra'awkum dakhaltum fil Islam tsumma kharajtum minhum iqtana'u anal Islam la yasluh. Karena orang-orang itu kalau melihat kalian ya masuk Islam kemudian murtad keluar, iqtana'u, ya mereka akan menerima bahwasanya annal Islam la yasluh, bahwasanya Islam ini tidak benar. Ya, lihat saja dia dari kota suci malah murtad. Ya, itu sudah Allah firmankan, Allah sudah menggambarkan bagaimana taktik cara orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Li'annakum ahlul kitab ta'rifun walamma jarabtum al-Islam wajadtumuhu la yasluh wa kharajtum alaihi fannasu yaqtaduna bikum. Ya, karena orang akan melihat, ya, oh ini dia mantan, istilahnya sekarang mantan muslim, ya dia sudah masuk Islam kemudian dia keluar, dia murtad. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan agama Islam tidak benar. Nah, ini salah satu taktik orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya, fannasu yaqtaduna bikum, niscaya manusia akan mengikuti kalian, ya. La'allahum yarji'un an dinihim. Ya, agar mereka keluar dari agama mereka, ya. Fa hadza min dimni makrihim wa khadi'atihim nahwal muslimin. Ini adalah di antara cara makar, tipu daya ya yang dilakukan orang-orang yang tidak suka dengan Islam terhadap kaum muslimin. Walakinnal Islam tsabit, akan tetapi Islam akan terus ada. Ya, bagaimanapun caranya, taktik mereka, spesialisasi mereka, ya Islam akan senantiasa tegak. Li'anna Allah hafizahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Wa in kana yajri 'alal muslimina ma yajra minal mihan wal fitan. Dan meskipun ya akan menimpa kaum muslimin berbagai macam ujian dan juga fitnah. Walakinnal Islam fi haddi dzatihi mahfud walillahil hamd. Akan tetapi Islam sendiri itu nanti Allah jaga.
ya wasabit tetap tegak ila antaqumas saah sampai nanti hari kiamat. La ahadan yughayyiruhu abadan, tidak ada yang bisa merubah Islam ini. Wa in hawala ma yuhawil, ya meskipun orang-orang yang tidak suka dengan Islam berusaha, apapun usaha mereka, cara mereka, fa inal Islam tsabitun fi usulihi. Ya, Islam akan tetap tegak ya dengan landasan utamanya yaitu Alkitab was sunnah wa ma alaihi salaful ummah, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan pemahaman salafu as-salih radhiyallahu rahimallahu jami'an. La yumkin an tughayyar usuluhu wa qawaiduhu, tidak mungkin akan dirubah ya pokok-pokok usulnya, dasar-dasarnya dan juga kawaid dasarnya. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.